Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Waris Setiawan, Pengawas Wilayah Region 1 PTB 4. Kesempatan ini saya sangat senang dengan diberikan oleh perusahaan untuk mengikuti PLDP 1 angkatan ke-16 di Yogyakarta. Saya akan mengulas secara singkat materi dari PLDP ini, yaitu tentang manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Dalam manajemen bisnis melibatkan berbagai aspek. Pertama, perencanaan strategis, implementasi strategi, dan pengendalian manajemen strategi. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis melibatkan analisis lingkungan, internal dan eksternal, penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta pengembangan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Hasil akhirnya adalah sebuah rencana jangka panjang yang menjadi panduan bagi organisasi dalam mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya. Lingkungan eksternal dalam pencapaian strategis adalah faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan suatu perusahaan. Memahami lingkungan eksternal sangat penting dalam perencanaan strategis karena dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diatasi. Lingkungan eksternal dapat dibagi beberapa komponen utama seperti faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor teknologi, faktor politik dan hukum, faktor lingkungan alam, faktor kompetitif. Lingkungan internal dalam suatu perencanaan strategis adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Memahami lingkungan internal memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan kelemahan yang perlu diperbaiki di dalam suatu organisasi, meliputi produksi, pemasaran, keuangan, inovasi, SDM, dan teknologi. Yang kedua, implementasi strategi. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional, operating planning, karena terdiri dari sejumlah aktivitas, program yang melibatkan SDM perusahaan dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi, serta anggaran perusahaan yang layak. Saat ini, dunia berada pada kondisi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan TUNA, turbulensi, uncertainty, novelty, ambiguity, yang mencerminkan lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh tantangan. Untuk menghadapi keadaan ini, perusahaan perlu menerapkan strategi yang adaptif dan responsif. Implementasi strategi yang sukses memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen kunci dalam organisasi, termasuk kepemimpinan, struktur organisasi, kultur perusahaan, dan sistem imbalan. Bagaimana masing-masing elemen ini memainkan peran penting dalam implementasi strategi? Yang pertama, kepemimpinan. Peran pemimpin. Bagaimana dia bertanggung jawab untuk menetapkan visi strategis dan menginspirasi karyawan untuk mencapainya. Komunikasi yang efektif. Pemimpin harus sejelas-jelas mengkomunikasikan tujuan strategis kepada seluruh organisasi. Pemberdayaan. Kepemimpinan yang efektif memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil inisiatif dan dalam melaksanakan strategi. Pengelolaan perubahan. Pemimpin harus mampu mengelola perubahan, membantu karyawan beradaptasi dengan cara baru bekerja. Kedua, struktur organisasi. Desain strukturnya harus selaras dengan strategi yang diimplementasikan. Fleksibilitas. Struktur yang lebih fleksibel memungkinkan organisasi untuk lebih cepat menyesuaikan diri. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Struktur harus menetapkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas berbagai bagian dari strategi. Ketiga, kultur perusahaan. Nilai-nilai yang dianut perusahaan harus selaras dengan strategi. Kedua, perubahan budaya. Terkadang implementasi strategi memerlukan perubahan budaya. Yang keempat, sistem imbalan. Imbalan yang selaras dengan tujuan strategi. Sistem imbalan harus dirancang untuk mendorong perilaku yang mendukung implementasi strategi, misalnya bonus, insentif yang dikaitkan dengan pencapaian target strategis tertentu. Dengan menyelaraskan kepemimpinan, struktur organisasi, kultur perusahaan, dan sistem imbalan dengan strategi, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pengendalian manajemen strategi. Bagian penting dari keberhasilan penerapan strategi adalah pelaksanaan pengendalian.
Pengendalian manajemen strategi adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi bergerak menuju tujuan strategis yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja, evaluasi strategi, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Mengukur kinerja, mengumpulkan dan menghubungkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan apakah ada deviasi dari perencanaan. Informasi yang harus juga dimengarahkan pada perbuatan keputusan guna membimbing pada tindakan yang tepat. Contohnya, balance score. Evaluasi strategik meliputi 3 aktivitas. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diterapkan, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Menafsirkan informasi dan mengambil tindakan korektif, bandingkan kinerja dengan standar. Jika penyelewengan muncul, pemimpin harus meneliti kesulitan, menemukan jalan keluar, dan menerapkan solusi. Ciri pengendalian strategi yang baik: 1. Strategi pengendalian yang tepat pada pembiayaannya serta informasi yang tersedia adalah relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang harus diterima tepat waktu dan dapat membantu pengendali dalam mengambil tindakan yang tepat. Pengendalian harusnya sesuai dengan kebutuhan dan pemangku kepentingan. Oke, inilah mungkin ulasan yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen bisnis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita akan jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat semuanya.